Gini, kami investasi di startup itu long term gitu ya. Umur fund hampir semua modal ventura di dunia itu sekitar 8-10 tahun gitu. Bukalapak meskipun dari kemarin itu ya, mungkin ini topiknya dengan saham Bukalapak yang turun gitu kan ya. Menurut saya itu sesuatu yang memang wajar gitu ya. Kalau kita lihat gini, startup unicorn terbesar di Asia Tenggara ya, yang mungkin valuasinya 200 miliar lebih hari ini. Sea Limited ya kan, just induk dari Garena, Shopee. Itu di awal pun juga turun sekitar lebih dari 20% tahun 2017 ya kan. Tapi tidak ada orang yang mengatakan itu gitu karena belum sesuatu yang umum gitu kan. Jadi ketika Sea Limited itu IPO di NYSE tahun 2017 dan ketika turun gitu ya, itu tidak banyak yang membicarakan gitu. Mungkin hari ini kita melihat hype yang sudah dibangun oleh ekosistem di Asia Tenggara atau di Indonesia makin tinggi lah gitu kan hype-nya. Dan ketika makin tinggi ini tentunya akan banyak juga gitu suara-suara yang tidak mendukung gitu kan. Tapi menurut saya ya tidak mungkin kalau perusahaan teknologi tidak pernah IPO di Indonesia gitu. Yang rugi kita sendiri gitu kan. Tadi kita dibahas juga mengenai tadi kan bagi semua unicorn yang berbisnis di Indonesia harusnya bahkan porsi dari total nilai perusahaannya itu IPO di IDX gitu. Dengan demikian maka kita baru menjadi tuan rumah gitu, bagi para unicorn di Indonesia atau para unicorn dari Asia Tenggara yang berbisnis di Indonesia gitu kan. Kalau kita lihat kan hampir semua unicorn dari Singapura, unicorn dari Malaysia, unicorn dari bahkan di India gitu ya. Itu kan juga pasar terbesarnya di Indonesia gitu, apalagi Asia Tenggara lah, saya nggak bicara India. Apalagi para unicorn atau para startup yang dari Asia Tenggara, market terbesarnya lebih dari 50% itu di Indonesia. Ya kan? Kenapa nggak 50% dari nilai perusahaannya di-listed di Indonesia gitu kan? Itu kan berarti balik lagi ke kita gitu. Ini bukan bicara masalah siapa yang IPO di mana gitu. Tapi ketika tentunya dengan berbisnis di sini ya harus di sini gitu. Ya kan? Kalau nggak buat apa kita mengkonsum produknya gitu kan? Seperti itu. Atau minimal dual listing kan seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau di Bukalapak tentunya kita melihat kinerjanya baik kok gitu. Setiap kuartal kan ada ini kan expose. Setiap kuartal expose-nya tersebut nilai kerugiannya semakin kecil, semakin menurun gitu. Dan efektivitasnya semakin tinggi gitu. Ya kan? Jadi I think just matter of time, mungkin 2-3 tahun lagi gitu sampai seperti saham-saham yang lain gitu. Facebook pun seperti itu, Google pun seperti itu gitu kan. Ketika orang sudah mulai mengerti gitu ya, teknologi stok di Indonesia itu seperti apa, ya tentunya akan bounce gitu, ya kan. Dan ini juga nggak terjadi hanya di IDX dan dengan Bukalapak, juga terjadi dengan Grab dan Nasdaq gitu kan. Tetapi orang Singapura melihat Grab listed di Nasdaq meskipun nilainya turun menjadi hal yang untuk mereka itu kebanggaan gitu, karena semua seperti ini gitu ya kan. Ya nggak mungkin gini, nggak mungkin IPO itu langsung hockey stick tinggi begitu, nggak ada di dunia gitu kan. Emang menang lotre gitu. Apalagi melihat tren dari emiten berbasis teknologi seperti itu, Pak. Memang trennya seperti itu gitu ya secara tidak langsung. Apalagi yang pertama loh di Indonesia Bukalapak itu kan ya kan. Bukalapak itu yang pertama di Indonesia ya pakai ya. Tinggal tunggu yang lain setelah ini kan. Misalnya akan ada GoTo, ada Traveloka, akan ada yang lain juga. Gitu. It's just a matter of time sampai mungkin kita mengerti gitu, publik mengerti gitu. Tech stocks itu ya seperti ini gitu. Ya kan?